Gadis itu baru saja masuk dunia kerja, gugup dan polos. Dua kombinasi yang sempurna untuk membuat kekacauan. Dan benar saja, dalam satu hari ia membuat kesalahan besar yang menyebabkan bosnya kehilangan investor penting. Sang CEO, pria perfeksionis, buta wajah dan dingin itu memarahinya habis-habisan tanpa ampun. Terluka, malu dan merasa tak berguna, gadis itu kabur. Malam itu ia berdiri sendiri di sebuah jembatan. Ia mencurahkan semua kekesalannya pada angin malam. Tentang bosnya yang arogan dan menyebalkan. Pria itu datang terburu-buru, mengira sekretaris robohnya hendak bunuh diri. Dan sialnya, saat itu sang CEO mendengar semua umpatan yang ditujukan padanya tersebut secara langsung. Gadis itu syok setengah mati saat tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Saking paniknya ia terpleset dan pria itu langsung menangkapnya dalam pelukan yang tak terduga. Dan seketika itu juga sepupu sang CEO datang. Pria yang lebih hangat, lebih ramah. Tanpa aba-aba keduanya berebut si gadis. Tangan si gadis ditarik oleh dua pria sekaligus. Pagi harinya dipenuhi rasa bersalah. Si gadis membuatkan kue sebagai bentuk permintaan maaf untuk bosnya. Namun pria itu tak muncul di kantor. Kue itu akhirnya jatuh ke tangan sang atasan yang menerimanya sambil tersenyum penuh makna. Tak ada yang tahu kemana si bos pergi, kecuali satu orang, si gadis. Naluri lembutnya membisikkan satu tempat, taman bermain. Tempat yang tak pernah ia bayangkan bisa jadi persembunyian seorang CEO. Dan benar saja, di komedi putar sang bos duduk sendiri. Tak pernah ada yang menemukan dirinya di sana, tapi gadis itu berhasil. Tatapan mereka tanpa sengaja bertemu. Dan untuk pertama kalinya, pria itu tersenyum. "Biasakan dirimu dengan ketampananku," ucapnya pada si gadis, sontak pipinya memerah dan degup jantungnya seakan berdetak tak karuan. Begitu tahu kue spesialnya justru diberikan ke sang sepupu, si bos kesal. Ia memaksa gadis itu membuatkan kue baru. Saat itu juga, tak ada pilihan lain, gadis itu pun membawa sang bos ke rumahnya. Sudah malam, listrik padam. Dan dalam gelap, mereka tersandung, saling jatuh, dan terperangkap dalam tatapan yang terlalu dekat. Sayangnya, nenek si gadis memergoki momen itu lalu salah paham. Si nenek mengejar sang CEO yang kini lari pontang-panting. Semua menjadi kacau, sampai akhirnya si gadis memberanikan diri memperkenalkan sang bos pada keluarganya.